Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak ibu, bertemu kembali kita pada hari ini dalam pelajaran matematika. Nah, hari ini kita masih melanjuti tentang pokok bahasan kita 2 minggu yang lalu ya nak. Nah, hari ini pokok bahasan kita mengenai persamaan nilai mutlak. Nah, judulnya adalah persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi hari ini kita hanya mempelajari persamaan nilai mutlaknya terlebih dahulu ya. Oke, kita masuk kepada konsep nilai mutlak. Yang kedua atau B, persamaan nilai mutlak. Yang ke C, pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, perhatikan untuk A, konsep nilai mutlak apa saja di dalamnya. Yang pertama, konsep nilai mutlak suatu bilangan. Yang kedua, sifat-sifat nilai mutlak. Yang ketiga, fungsi nilai mutlak. Yang keempat, menggambar grafik fungsi nilai mutlak dari fungsi linearnya. Oke, kita lihat yang pertama, konsep nilai mutlak suatu bilangan. Nah, dapat didefinisikan sebagai berikut. Nilai mutlak bilangan X itu dinotasikan dengan lambang ini, seperti ini. Nilai X, nilai mutlak X ya. Nah, jadi dia pakai lambang kurung tegak ya. Kurung tegak ini dikatakan kurung mutlak ya nak ya. Nah, didefinisikan sebagai berikut. Nilai mutlak X itu sama dengan jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Nah, misalkan ibu asumsikan seperti ini. Jadi misalkan ibu berdiri di titik 0. Kemudian ibu melangkah ke kanan 3 langkah ke kanan, itu berarti jaraknya berapa nak? Berarti jaraknya 3 ya, 3 satuan. Nah, kemudian ibu dari titik 0 tadi mau melangkah ke kiri sebanyak 3 langkah ke kiri. Maka besarnya berapa nak? Tetap 3 satuan ya kan nak? Cuman pada garis bilangan selalu kita tuliskan kalau dia ke kiri positif 3, kalau dia ke kanan itu negatif 3. Nah, jadi pada dasarnya nilainya itu sama-sama 3, yaitu positif 3. Jadi tidak bernilai negatif 3. Nah, itulah yang didefinisikan dengan nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Oke, bisa dipahami anak ibu? Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa nilai mutlak dari suatu bilangan merupakan jarak dari bilangan tersebut ke bilangan 0 dan selalu bernilai positif. Nah, itu definisi nilai mutlak ya nak ya. Oke, jadi coba kita perhatikan di sini. Nah, di sini ada nilai mutlak X, maka kita definisikan sebagai berikut. Jika X-nya itu bernilai positif, maka X itu lebih besar atau sama dengan 0. Tuh ya nak, nilai X yang di dalam tanda mutlaknya ini. Nah, kemudian jika X-nya itu bernilai negatif, itu berarti nilai X-nya lebih kecil dari 0. Nah, sebagai contoh, misalkan nilai mutlak 5, berarti X-nya positif ya nak. Nah, otomatis nilainya sama dengan 5. Nah, kemudian contoh kedua, misalkan nilai mutlaknya bertanda X-nya negatif. Nah, ini berarti X-nya menunjukkan X-nya lebih kecil dari 0, yaitu minus 9. Nah, minus 9 itu berarti nilai mutlaknya berapa? Nah, nilai mutlaknya tetap 9. Nah, jadi dia selalu bernilai positif. Jadi jaraknya tetap 9. Jadi bukan bernilai negatif ya nak. Nah, itulah yang dikatakan dengan konsep nilai mutlak atau definisi dari nilai mutlak. Jadi dia menyatakan jarak, jadi bukan menyatakan positif atau negatifnya ya nak. Jadi dia jarak, maka jarak itu dia selalu bernilai positif, tidak pernah negatif ya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada sifat-sifat nilai mutlak. Nah, apa saja sifatnya? Oke, yang pertama, nilai mutlak negatif X, maka itu sama dengan nilai mutlak positif X-nya. Oke, yang kedua, nilai mutlak X. Nah, itu sama dengan akar dari X kuadrat. Yang ke C, nilai mutlak X kuadrat itu sama dengan negatif nilai mutlak negatif X kuadrat sama dengan X kuadrat. Nah, tetap yang diambil positifnya ya. Nah, yang ke D, untuk sembarang ya, sembarang X, di mana Y itu elemen bilangan real, berlaku sebagai berikut. Nah, jika nilai yang pertama, nilai mutlak X dikurang Y, maka itu sama dengan nilai mutlak Y dikurang X. Oke, kemudian yang kedua, nilai mutlak X dikali Y itu sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y.
Yang ketiga, nilai mutlak X per Y itu sama dengan nilai mutlak X dibagi nilai mutlak Y, di mana Y itu tidak boleh sama dengan 0 ya nak ya. Nah, jadi pembaginya tidak boleh sama dengan 0, karena setiap yang bilangannya dibagikan dengan 0 itu nanti nilainya menjadi tak terhingga atau tak tentu. Maka dia Y-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Yang keempat, X tambah Y, nilai mutlak X tambah Y itu lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Nah, kemudian yang kelima, nilai mutlak X dikurang nilai mutlak Y lebih kecil atau sama dengan, nah itu menjadi nilai mutlak X dikurang Y. Nah, ini sifat-sifatnya yang harus kalian pahami ya nak. Oke, kita lihat yang ketiga, fungsi nilai mutlak. Nah, fungsi nilai mutlak adalah fungsi yang variabelnya di dalam tanda mutlak. Nah, itu jelas ya. Nah, ini misalkan fungsi fx sama dengan x sama dengan nilai mutlak x. Nah, ini kalau dia fungsinya x saja ya, maka nilai mutlak x itu didefinisikan sebagai berikut ya, seperti yang tadi, bahwasanya kalau dia x-nya positif berarti x itu lebih besar atau sama dengan 0. Kalau dia negatif x-nya, maka jika x-nya itu lebih kecil dari 0. Nah, kemudian kalau misalnya fx-nya atau fungsinya, fx itu artinya fungsi. Nah, f itu fungsi ya, fungsi x dalam variabel x. Itu sama dengan nilai mutlak ax tambah b. Nah, ini dalam bentuk persamaan linier ya, yaitu persamaan bervariabel 1 ya, berpangkat berderajat 1 dan variabelnya hanya 1 nih ya, ax tambah b. Nah, itu sama dengan definisinya AX tambah B, ini berarti yang bernilai positif itu jika AX tambah B-nya lebih besar atau sama dengan 0. Dan jika dia bernilai negatif, AX tambah B-nya, maka itu jika AX tambah B-nya lebih kecil dari 0. Nah, itu definisinya ya, terhadap fungsi nilai mutlak. Oke, yang keempat, menggambar grafik fungsi nilai mutlak dari fungsi liniernya. Nah, grafik fungsi mutlak linier atau Y sama dengan nilai mutlak fungsi fx dapat digambarkan dengan cara menggambarkan grafik fungsi linier. Nah, dia prinsipnya sama seperti kita menggambarkan fungsi linier ya. Nah, lalu mencerminkan terhadap sumbu x, grafik fungsi fx yang berada di bawah sumbu x-nya. Nah, ini contohnya. Oke. Kita lihat. Nah, ini cara menggambarkan grafiknya itu sama seperti kita menggambarkan fungsi liniernya. Maka kita cari titiknya ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat B, persamaan nilai mutlak. Nanti kita lihat pada contoh-contoh ya, nak. Nah, yang pertama persamaan nilai mutlak. Yang kedua, bagaimana cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Itu ada 4 cara. Yang pertama menggunakan definisi nilai mutlak, yang ke B menggunakan grafik, yang ke C menggunakan definisi nilai mutlak, yang ke D menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas. Oke, kita lihat yang pertama persamaan nilai mutlak. Nah, ini tadi bentuk umum persamaan nilai mutlak sebagai berikut. Maka nilai mutlak fx sama dengan c. C di sini adalah konstanta dengan syarat c-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Yang ketiga nilai mutlak fx sama dengan gx dengan syarat gx-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, ini bentuk-bentuk dari persamaan nilai mutlak. Oke. Kemudian penyelesaian persamaan yang memuat nilai mutlak adalah bilang-bilangan pengganti dari variabel yang membuat persamaan menjadi pernyataannya bernilai benar. Nah, kita lihat contohnya. Untuk X sama dengan 5, nah kita masukkan untuk X sama dengan 5 dalam persamaan nilai mutlak X dikurang 2. Maka sama dengan 5 dikurang 2. Berapa nilai 5 kurang 2? Sama dengan 3. Karena dia nilainya sudah positif, maka dia tetap nilainya yaitu positif 3. Oke. Yang kedua, untuk nilai X sama dengan min 1, maka masukkan nilai X-nya min 1. Maka min 1 dikurang 2. Berapa min 1 kurang 2? Berarti dapatnya minus 3. Nah, karena dia nilai X-nya minus 3, maka dia diminuskan. Maka kalau minus ketemu minus, maka hasilnya positif. Tetap 3 ya. Oke, itulah dikatakan dengan nilai mutlak. Jadi ingat, hasilnya tidak boleh negatif pada nilai mutlak. Nah, kemudian
penyelesaian persamaan, maka penyelesaian persamaan dari nilai mutlak X dikurang 2 itu sama dengan 3 adalah siapa saja yang punya penyelesaian tadi, yaitu 5 atau negatif 1, karena nilainya tadi sama dengan 3 ya. Oke, selanjutnya yang kedua, cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Nah, ada yang menggunakan definisi nilai mutlak sebagai jarak, yang kedua menggunakan grafik, yang ketiga menggunakan definisi nilai mutlak, yang keempat menggunakan cara menguadratkan kedua ruas. Oke, kita lihat yang A, menggunakan definisi nilai mutlak sebagai jarak. Nah, ini tadi udah Ibu jelaskan di pertama ya. Menurut definisinya, nilai mutlak suatu bilangan dapat diartikan sebagai jarak bilangan dari 0. Nah, sebagai contoh, nilai mutlak 3. Nah, nilai mutlak 3 ini diperoleh dari mana? Yaitu jarak 3 dari 0. Nih, misalnya di sini. Nih, di 0. Tadi Ibu berdiri di 0 misalnya kan. Nah, kemudian melangkah ke kanan sebanyak 3 langkah. Maka dia berapa jaraknya? Yaitu 3. Nah, kemudian kalau dia nilai mutlaknya negatif 3, nah nilai mutlaknya negatif 3 ini berarti itu pengertiannya adalah jarak dari negatif 3, jarak negatif 3 dari 0. Nah, ini jarak dari negatif 3 ke 0. Maka tetap jawabannya berapa? 3 besarnya. Nah, jadi nilai mutlak itu menyatakan jarak ya nak. Jadi tidak menyatakan arahnya. Misalnya arah ke kanan dia positif, arah ke kiri dia negatif. Jadi bukan menyatakan arah ya. Jadi dia menyatakan besaran satuan jaraknya berapa. Jadi kalau dia ke kanan 3 langkah, maka besarannya 3 satuan. Nah, kalau dia melangkah ke kiri 3 langkah atau dia minus 3, jadi dari 0 ke minus 3 itu artinya nilai mutlaknya adalah 3. Jarak dari minus 3 ke 0. Itu yang dihitung. Oke, itu menggunakan definisi nilai mutlak sebagai jarak. Nah, kemudian bentuk dari nilai mutlak X dikurang 2 sama dengan 3. Nah, ini yang tadi ya. Dapat dibaca jarak dari X dari 2 sama dengan 3. Nah, jadi seperti ini. Nah, misalnya kita berada di 2. Nah, tadi kan sama dengan 3 jawabannya, jaraknya 3. Nah, ketiga, 3 ke 3 langkah ke kanan. Nah, tadi posisi kita berada di 2. Maka 3 langkah ke kanan itu angka berapa itu nak? Angka 5 ya kan, ini habis 2, 3, 4, 5. Nah, berarti angka 5. Nah, kemudian kalau seandainya dia melangkah ke kiri sebanyak 3 langkah, maka siapa X-nya di sini? Maka dari 2 di sini turun menjadi 1, 0, minus 1. Maka penyelesaiannya adalah siapa aja himpunan penyelesaiannya? Min 1 dan 5. Nah, itu yang dia menyatakan nilai mutlak X kurang 2 itu nilainya sama dengan 3. Jadi X di sini bernilai 5 atau bernilai negatif 1. Supaya dia menghasilkan jaraknya 3. Nah, itu yang dikatakan dengan nilai mutlak. Oke, kemudian menggunakan grafik. Nah, kedua ruas persamaan dimisalkan sebagai fungsi dan digambar grafiknya dan ditentukan titik potong kedua grafik tersebut. Nah, persamaan nilai mutlak dari X kurang 2 sama dengan 3. Misalkan Y1 sama dengan X kurang 2 dan Y2-nya sama dengan 3. Maka dari kita cari dulu titik potong dari persamaan ini. X dikurang 2 sama dengan 3. Ingat dulu waktu di SMP ya, cara menggambarkan grafik persamaan linier. Maka kita pakai titik potong terhadap sumbu X, maka nilai Y-nya 0. Jadi kalau nilai Y-nya 0, maka nilai X-nya berapa? Nah, coba. Maka nanti diperoleh titiknya berapa nih kalau misalnya Y sama dengan ini tadi ya, Y1 sama dengan X dikurang 2. Nah, seandainya tadi titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya 0. Kalau ini Y-nya 0, maka X-nya berapa? 0 sama dengan X kurang 2. Maka X sama dengan 2. Maka titiknya di 2,0. Mana 2,0? Berarti ini. Di sini titiknya kita buat. Nah, kemudian kebalikan. Titik potong terhadap sumbu X, maka nilai titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya yang 0. Ini kebalikannya. Kalau X-nya yang 0, maka Y-nya berapa? Maka Y-nya sama dengan minus 2. Y-nya minus 2. Berarti di 0, minus 2. Mana 0, minus 2-nya? Nah, 0, minus 2. Berarti di sini. Nah, ini kalau kita tarik panjang,
Nah, ini harus berpotongan di sini. Nah, jadi di 0,2 dan di 2,0 dan di 0,-2 di sini. Oke, sudah. Nah, kita lihat lagi kedua grafik berpotongan di X sama dengan 5 atau di X sama dengan -1. Nah, ini yang tadi yang kita cari, bahwasan himpunan penyelesaiannya adalah di X sama dengan -1 dan di X sama dengan 5. Nah, ini pantulannya. Nah, maka penyelesaian dari nilai mutlak X dikurang 2 sama dengan 3 adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan -1. Jadi yang kita cari adalah nilai himpunan penyelesaiannya, nah, nilai X-nya. Oke. Nah, yang ke C, menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, dari definisi nilai mutlak dapat diperoleh hubungan sebagai berikut. Nilai mutlak AX tambah B sama dengan C itu setara dengan AX tambah B sama dengan C, atau negatif. Nah, dinegatifkan ya, atau negatif AX tambah B sama dengan C, atau setara juga. Nah, boleh juga yang konstanta yang kita negatifkan dan kita positifkan. AX tambah B sama dengan C atau AX tambah B sama dengan negatif C. Nah, jadi dalam menggunakan definisi ini, nah, nilai mutlak ini kita bisa menggunakan rumus ini. Jadi boleh yang kita positif negatifkan nilai mutlaknya, nah, berarti nilai mutlaknya, atau yang kita positifkan negatifnya adalah nilai konstantanya, C-nya. Nah, ini persamaan yang keduanya ini. Nah, setara dia. Jadi yang di atas ini boleh juga digunakan, atau yang di bawah ini juga boleh digunakan. Ya, nanti kita lihat pada contoh ya, nak ya. Oke. Persamaan nilai mutlak AX tambah B sama dengan C dapat diselesaikan dengan menyelesaikan AX tambah B sama dengan C atau AX tambah B sama dengan negatif C. Nah, kita lihat contohnya. Nih ya, nilai mutlak dari X kurang 2 sama dengan 3. Nah, cara penyelesaiannya adalah boleh ini yang nilai mutlak X kurang 2 nya itu yang kita positifkan dan kita negatifkan, atau nilai 3-nya ini, atau yang di ruas ini kita anggap, ini ibu anggap ruas kiri aja lah ya, ruas kiri yang nilai mutlaknya ini, dan yang di sebelah kanan ini tanda sama dengan tuh 3 ya, itu ibu anggap ruas kanannya. Itu boleh 3-nya yang kita positifkan dan kita negatifkan. Jadi terserah caranya. Jadi ini ya tadi definisinya. Boleh yang nilai mutlaknya kita positif negatifkan, atau nilai C-nya yang kita positifkan dan kita negatifkan. Nah, pada contoh ini C-nya yang ibu positifkan dan ibu negatifkan. Lihat caranya. X dikurang 2 sama dengan 3. Sudah, maka nilai X-nya sama dengan berapa? Nah, ini ibu ambil yang positif dulu ya, yang 3-nya positif. X kurang 2 sama dengan 3, maka X sama dengan 3. Nah, ini minus 2-nya pindah ke ruas kanan, maka menjadi 3 tambah 2. 3 tambah 2 berapa? 5. Maka X sama dengan 5. Atau, nah, atau yang satu laginya ibu negatifkan C-nya. Nah, C di sini kan 3 tadi kan, C-nya 3. Nah, ibu negatif 3 kan. Maka X dikurang 2 sama dengan negatif 3. Maka X sama dengan min 3. Nah, ini 2-nya pindah menjadi tambah 2. Min 3 ditambah 2, maka nilainya min 1. Maka X sama dengan min 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 1 dan 5. Oke, yang ke D, menggunakan cara menguadratkan kedua ruas. Nah, ini boleh juga ya, nak ya, kita gunakan mengkuadratkan kedua ruasnya. Nah, menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan cara mengkuadratkan kedua ruas hanya boleh dilakukan jika kedua ruasnya bernilai positif. Nah, ini boleh dikuadratkan jika kedua ruasnya bernilai positif. Oleh karena kedua ruas bernilai positif, maka kedua ruas boleh dikuadratkan. Nah, ini cara kita persamaan kuadrat dulu ya, di kelas 3 SMP kalian harus sudah paham itu ya, cara persamaan kuadrat, bagaimana mengkuadratkan hasilnya ini. Sudah, maka boleh ya menggunakan cara ini ya, nak. Jadi nilai mutlak X kurang 2 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Jadi kalau dia nilai mutlak, ini tanda mutlak ini dikuadratkan, jadi hilang dia tanda mutlak kuadratnya. Maka tinggal kurung biasa. X dikurang 2 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Maka X dikurang 2 kuadrat kurang 3 kuadrat. Nah, ini 3 kuadratnya dipindahkan ke ruas kiri, maka persamaan sebelah kanannya menjadi sama dengan 0. Sama dengan 0. Maka X dikurang 2 tambah 3, ingat sifat ini ya, nak, sifat A kuadrat kurang B kuadrat itu sifatnya sama dengan A kurang B dikali A tambah B.
ya. Nah, ini kita masukkan, berarti X dikurang 2 tambah 3 dikali X kurang 2 kurang 3, maka sama dengan 0. Maka X ini dalam kurung min 2 tambah 3 jadi 1 ya. Jadi X tambah 1. Ini kurung yang pertama. Kurung yang kedua, X min 2 dikurang 3 berarti min 5, maka X kurang 5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah kita ambil dulu kurung yang pertama, maka X tambah 1 sama dengan 0, maka X sama dengan min 1. Nah, baru kurung yang kedua, X kurang 5 sama dengan 0, maka X sama dengan 5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 1 dan 5. Nah, ini ibu kasih contoh-contoh soalnya. Coba kalian perhatikan. Yang pertama, berapa nilai mutlak dari negatif 5? Maka jawabannya apa? Ini pilihan gandanya ada A, B, C, D, E. Maka jawabannya adalah C ya, 5. Jadi dia tetap bernilai positif. Nah, kenapa dia 5? Kita lihat alasannya. Nilai mutlak negatif 5 sama dengan 5. Angka negatif berapapun yang dinilai mutlakkan akan bernilai positif. Nah, itu tadi ya pengertiannya. Jadi tidak boleh bernilai negatif pada nilai mutlak. Yang kedua, nilai mutlak akar 2 dikurang 3. Nah, ini nilai akar 2 dikurang 3. Maka jawabannya yang mana, Nak? Nah, sebenarnya ini cara mudahnya begini. Kalian cari nilai akar 2 itu berapa nilainya? Nilai akar 2 itu kalau nggak salah sekitar 1,4 ya, Nak. 1,4 kalau kita desimalkan. Dikurang 3. Coba 1,4 dikurang 3. Maka bernilai apa dia, Nak? Bernilai negatif. Nah, karena dia bernilai negatif, kan sifat nilai mutlak tadi nilainya harus positif. Nah, bagaimana supaya dia harus bernilai positif? Sudah. Nah, dari pilihan ini jawabannya apa? D. Jadi jawabannya adalah 3 dikurang akar 2. Nah, kenapa dia menjadi 3 kurang akar 2? Ingat tadi sifat-sifat nilai mutlak tadi ya. Kalau dia X kurang Y, maka sifatnya menjadi Y kurang X. Nah, itu boleh dibalik ya, Nak ya. Kenapa kita balik? Karena supaya dia bernilai positif. Nah, ini alasannya. Kita lihat. Akar 2 dikurang 3. Nah, itu kita tadi kan nilainya negatif ya, Nak. Di dalam tanda mutlak ini nilainya negatif. Tadi akar 2 itu 1,4. 1,4 dikurang 3. Berarti nilainya pasti negatif. Nah, supaya dia bernilai positif, maka negatif kita pakai tanda negatif di depannya. Nah, kita pakai lagi negatif di depannya. Maka negatif ketemu negatif, hasil dari yang di dalam kurung ini kan negatif. Maka menjadi positif. Nah, supaya dia positif, maka ini bisa dibalik menjadi 3 dikurang akar 2. Nah, alasannya bagaimana? Kita lihat. Angka akar 2 dikurang 3 itu kita kalikan minus. Nah, kenapa kita kalikan minus? Karena tadi akar 2 dikurang 3 bernilai negatif. Nah, karena dia hasilnya bernilai negatif, maka kita kalikan minus dia. Maka kalau kita kalikan dia minus, berarti menjadi min akar 2 tambah 3. Maka kita balik 3 kurang akar 2. Nah, itu dia jawabannya. Nah, berbeda misalnya contoh soalnya seperti ini. Akar 5 dikurang 2. Nah, akar 5 itu nilainya berapa? Sekitar 2,5 ya, 2, ke atas ya, 2,5 ke atas sudah. 2,5 dikurang 2. Maka nilainya kan positif ya, Nak. Nilainya positif. Nah, kalau dia nilainya sudah positif, tidak perlu lagi kita kalikan dengan negatif. Nah, itu dia jawabannya. Karena akar 5 kurang 2 bernilai positif, maka hasil yang seharusnya diperoleh adalah akar 5 kurang 2 tanpa dikalikan dengan negatif atau minus. Nah, itu bisa dipahami ya, Nak ya. Nah, jadi kalau nanti ada soal seperti ini, kalian harus kalau gampangnya kalian harus tahu nilainya. Maka kalau seandainya nilainya ini kalian tahu, kemudian kalian kurangkan, kalau dia hasilnya negatif, maka kalian kalikan dia dengan minus. Nah, persamaannya kalian kalikan dengan minus, maka hasil persamaannya menjadi apa? Nah, kalau ini kan kalau dikalikan dengan minus menjadi minus akar 2 tambah 3. Atau bentuknya ibu ganti menjadi 3-nya di depan. 3 dikurang akar 2. Nah, itu. Tapi kalau seandainya dia hasilnya positif, hasilnya positif. Nah, seperti ini tadi akar 5 kurang 2 misalnya ya. Maka akar 5 itu kan nilainya 2,5. 2,5 dikurang 2. Kan nilainya sudah positif. Maka tidak perlu dikalikan dengan minus. Nah, jadi tetap ini persamaannya. Jadi jawabannya tetap akar 5 kurang 2. Nah, itu dia. Nah, kemudian yang ketiga. Carilah himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x tambah 5 sama dengan 13. Nah, ini tadi metodenya apa Ibu bilang?
Nah, boleh nilai mutlaknya yang kalian positifkan dan negatifkan, atau nilai yang di ruas kanannya, atau nilai C-nya. Yang C di sini ada 13. Boleh yang 13-nya kalian positifkan atau kalian negatifkan untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Nah, dari soal ini jawabannya nih adalah E ya nak, E min 9,4. Nah, dari mana caranya? Coba kita lihat caranya. Nah, kalau ibu caranya yang 13-nya ini saja yang ibu positifkan dan ibu negatifkan. Paham? Nah, tapi Bu, kalau seandainya mau menggunakan yang tanda mutlak yang kita positifkan dan negatifkan, ya boleh, hasilnya tetap sama, tidak ada berbeda. Hasil tetap sama walaupun caranya berbeda ya. Nah, ini contohnya misalnya nilai mutlak 2x tambah 5 sama dengan 13. Maka yang satu ibu ambil positifnya. 2x tambah 5 sama dengan 13. Nah, maka 2x tambah 5 sama dengan 13. Maka 2x sama dengan, nah pindahkan konstantanya. 13 dikurang 5, maka 2x sama dengan 8. Maka x sama dengan, keluarkan angka 2-nya ini, 8 dibagi 2, maka x-nya sama dengan 4. Nah, atau, nah ini tadi yang keduanya kita negatifkan harga C-nya. 2x tambah 5 sama dengan negatif 13-nya. Jadi satu positif, satu negatif ya. Nah, maka 2x tambah 5 sama dengan minus 13. Maka 2x sama dengan min 13 dikurang 5. Ini pindahkan positif 5-nya ke ruas kanan ya. Berarti 2x sama dengan minus 18. Maka x sama dengan min 9. Min 9 diperoleh dari minus 18 dibagi 2. Maka x sama dengan min 9. Jadi himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x tambah 5 sama dengan 13 adalah min 9 dan 4. Oke, sudah. Oke, kita lihat soal yang keempat. Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak x tambah 2 sama dengan nilai mutlak 2x kurang 1. Nah, ini ruas kiri dan ruas kanannya sama-sama pakai tanda nilai mutlak. Nah, itu tidak masalah. Tetap konsepnya sama seperti yang tadi. Untuk menyelesaikan fungsi nilai mutlak, boleh yang ruas kirinya kalian positif dan negatifkan, atau yang ruas kanannya kalian positifkan atau negatifkan. Nah, dalam soal ini jawabannya C ya. Nah, ini min sepertiga dan 3. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau di sini ibu yang positifkan negatifkan adalah yang di ruas kanannya, yang nilai mutlak 2x kurang 1-nya. Nah, kita lihat x tambah 2 sama dengan, nah ini yang positifnya dulu ibu ambil, 2x kurang 1. Kalau dia positif mah tetap ya mengikuti soalnya, 2x kurang 1. Maka yang bervariabel x pindahkan ke kiri, yang konstanta pindahkan ke kanan. Maka x ini min 2-nya pindah ke kiri jadi negatif 2x. Kemudian min 1 sama dengan min 1, ini positif 2-nya pindah ke kanan menjadi negatif 2. Min 1 kurang 2 berarti min 3. X dikurang 2 berarti min x. Min x sama dengan min 3, maka x sama dengan 3. Oke, ini himpunan penyelesaian pertama. Kemudian yang keduanya ini kita ambil yang negatifnya. Nah, ini kita pakai tanda negatif di depan tanda kurungnya. Nah, kemudian baru kita buka kurungnya. Nih, x tambah 2, kita buka kurungnya. Negatif ketemu 2x, berarti menjadi negatif 2x. Negatif ketemu negatif 1, maka menjadi tambah 1. Nah, sudah paham? Nah, baru kita pindahkan variabel x-nya ke kiri dan konstantanya ke kanan. Maka menjadi x, nah ini min 2x-nya pindah ke kiri menjadi positif 2x. Sama dengan, ini positif 1, ini konstanta 2-nya pindah ke kanan, berarti menjadi negatif 2. Maka 1 kurang 2 min 1. X tambah 2x 3x. Maka x sama dengan min 1 dibagi 3, atau x sama dengan min 1 per 3. Nah, ini tidak usah kita desimalkan, kita gunakan aja bilangan pecahan, min 1 per 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 1 per 3 dan 3 ya. Jadi nulisnya min 1 per 3, 3. Dimulai dari yang terkecil ya nak. Jadi minus itu kan yang terkecil, baru yang positifnya. Jadi biasakan dalam menuliskan himpunan penyelesaian dari yang terkecil hingga yang terbesar ya. Oke, sampai sini dulu penjelasan dari ibu mengenai persamaan nilai mutlak. Nah, nanti soalnya akan ibu sajikan di kolom tugas di classroom kalian ya. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.